Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku semua dimanapun boleh berada, baik yang ada di kota Purwokerto ataupun yang ada di luar kota Purwokerto. Sekali lagi selamat malam, kembali berjumpa dengan kami dalam program Doa Sehati dari Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwokerto. Masih bersama kami berdua, Bapak Pendeta Nono Robiharjo dan saya Vivi Robiharjo. Bagaimana kabar hari ini atau malam hari ini Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku? Saya senantiasa berdoa kiranya hari-harimu senantiasa dalam kemurahan Tuhan dan dapat diberikan anugerah, dapat melihat dan mengalami selalu kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupanmu dan kehidupan saya. Puji nama Tuhan, sungguh Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, karena Dia dapat bekerja dengan caranya sendiri, melampaui segala kepikiran kita. Karyanya terlalu sangat ajaib dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita memikirkannya, Tuhan sudah mengadakannya buat kita. Karena itu jangan lupa untuk selalu ingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu kehadirannya. Karena tanpa Tuhan, kata firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Injil Yohanes, di luar Tuhan, di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu tetap bergantung kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya apabila kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatannya menopang kita. Dan saya percaya kita semua akan mengalami yang namanya mujizat-mujizat yang tidak lazim. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali dan kita boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudaraku dimanapun boleh berada. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan sambil menunggu saudara-saudara kita bergabung di line ini, kita akan mempersiapkan diri kita bersama-sama. Karena sejenak atau sebentar lagi kita akan menyatukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Dia, dan kita diam di dalam hadirat Tuhan, di mana kita akan mendengarkan dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa untuk selalu bersukacita dan jangan lupa untuk bahagia, oke? Ya, karena kebahagiaan, sukacita mengalir dari setiap hati yang selalu ingat Tuhan, yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nurhayati di kota Purwokerto. Selamat bergabung Ibu Yuli bersama dengan kami. Mari kita menyembah Tuhan. Oke, selamat malam juga untuk Tante Lastri yang ada di kota Bandung. Mari kita menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam malam hari ini kami boleh melekat kepada-Mu, karena Engkau adalah kekuatan kami, perlindungan kami, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari ini Tuhan, semua berkat karena anugerah dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau melawat kami semua yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Ada Ibu Wiwin di Hong Kong, ada Tante Lasri di Bandung, ada Ibu Yuli Nurhayati dari kota Purwokerto. Mari Tuhan, Engkau akan melawat dan Engkau memberkati setiap kami satu demi satu. Mari Tuhan, kiranya sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Kau mengurapi, Kau menjamah, dan Kau memberkati setiap hati kami. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mari katakan amin. Salam semuanya, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam semua, baik yang di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, maupun yang ada di luar kota, bahkan di Hong Kong. Kiranya Tuhan selalu menolong kehidupan saudara. Tuhan memberikan kesehatan dalam hidup saudara, damai, sejahtera, sukacita, penghiburan demi penghiburan terjadi atas hidup saudara. Salam Purohayaoyo. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu hal, yang siapa yang ada dalam hidupmu saat engkau susah. Ya. Siapa orang-orang yang masih tetap tinggal bersamamu ketika engkau dalam kondisi susah, kesulitan, menderita, sakit? Siapakah orang-orang itu yang masih setia mendampingi engkau, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Siapakah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara hari-hari ini, ya? Kalau untuk mencari teman dikala senang, dikala bahagia, dikala banyak uang, dikala sehat, itu sangatlah mudah. Banyak orang mau tanpa ada penolakan, apalagi saudara mengajak orang untuk bersenang-senang, ya, makan-makan enak, ya, pasti mereka akan senang mengikuti saudara, mendatangi saudara bersama-sama dengan. Tapi saat engkau susah, saat engkau menderita, saat engkau sakit, ya, engkau terpuruk, siapakah orang yang rela menaruh hidupnya di samping saudara? Ya, oke. Ya, tentu Tuhan Yesus, Sang Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Namun hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan siapakah orang-orang yang masih setia mendukungmu dikala engkau susah. Ya, siapakah orang-orang yang akan mendukungmu dikala engkau dihujat? Ya. Siapakah orang-orang yang mendukungmu dikala engkau gagal? Ya. Apakah mereka masih berkata bahwa aku sahabatmu yang sejati? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana saudara tinggal hari ini? Apa menjadi pekerjaan saudara? Bagaimana posisi saudara hari ini? Apakah saudara mengalami hal baik atau mengalami hal yang buruk? Karena dalam kehidupan kita tidak selalu baik-baik saja. Ya, ada kalanya musibah datang tiba-tiba, ada kalanya sakit yang kita alami, ya, ada kalanya kita gagal. Tidak ada orang yang selalu sukses, tidak pernah gagal, ya, selalu sehat, ya. Ada kalanya berada di musim kering, ya kan ada kemarau dan ada musim penghujan. Tidak selamanya penghujan terus. Kalau penghujan terus-menerus itu namanya banjir, ya kan, air bah. Ya, tapi kalau kering terus-menerus itu namanya kematian. Ya, karena tidak ada kehidupan ketika air tidak ada. Nah, maka ada kalanya musim kering, ada kalanya musim penghujan, saudaraku yang dikasihan. Nah, dikala kita mengalami kondisi terburuk, siapakah orang yang mendukungmu? Atau justru banyak orang, teman-temanmu meninggalkanmu, keluargamu meninggal kamu, saudaramu meninggal kamu, bahkan mencaci makimu, yang mencemooh kamu, menghina kamu, menyingkirkan kamu, mengasingkan kamu, ya kan? Nah, satu firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi siapapun orang-orang di sekelilingmu ketika engkau mengalami kegagalan, kesusahan, sakit, penyakit, dia tetap setia menemanimu, mendampingi, ada di sampingmu. Dialah saudaramu, walaupun dia bukan siapa-siapamu. Tapi ketika mereka merelakan dirinya, hidupnya berada di sampingmu ketika engkau mengalami kesusahan dan kesulitan, dialah saudaramu. Ya, karena apa? Tetangga dekat terkadang lebih baik daripada saudara kandung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu pepatah mengatakan hal demikian. Karena apa? Karena yang menolong sewaktu-waktu kita ada kesusahan adalah orang-orang dekat.
bukan saudara kandung yang jauh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang begitu cepat mendatangi kehidupan kita adalah orang-orang di sekeliling kita. Tapi siapakah orang-orang di sekeliling kita yang tetap bertahan ketika saudara mengalami susah, gagal, ya, terburuk? Siapakah dia? Ya, bahkan dikatakan di sini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih setiap waktu. Tidak peduli musim panas, tidak peduli musim dingin. Ya, panas dijalanin bersama, dingin dijalani bersama, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Apakah mereka tetap bertahan berada di dekatmu ketika engkau gagal? Atau saudara sendiri ketika melihat, mendengar sahabatmu sedang mengalami susah, kau mau mendekat atau mau meninggalkannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saudara harus mengenali tipe-tipe di bawah ini. Ada 3 orang tipe yang berada di sekeliling saudara ketika saudara mengalami sesuatu yang buruk, mengalami sesuatu yang gagal, mengalami sesuatu ketidakberhasilan. Banyak orang-orang akan membuat kehidupan saudara mau terus melangkah atau gagal dalam menggapai cita-cita, atau saudara akan menyerah begitu saja. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara akan berurusan, saudara akan menerima, ya, saudara akan berhadapan dengan seorang yang bernama kritikus. Ya, mau tidak mau saudara akan berhadapan dengan seorang yang punya tipe sebagai pengkritik ulung, ya, seorang kritikus. Ya, kebanyakan orang merasa nyaman dengan keadaannya. Nah, apapun yang terjadi dengan, ya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, masa bodoh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak hanya takut akan perubahan, tetapi mereka sering menyerangnya. Seorang pengkritik itu identik dengan menyerang, ya kan, mengomentari. Nah, dia adalah seorang pengamat. Jadi, jika saudara berani tampil beda, bersiaplah untuk menghadapi kritikan-kritikan yang mungkin tidak mengenakan, saudaraku. Jika saudara berani tampil beda, yang tidak sesuai harapan orang-orang di sekitar saudara, baik saudaramu, baik teman-temanmu, sahabatmu, tetanggamu, maka saudara akan menghadapi kritikan-kritikan. Ya kan? Jika saudara berani tampil beda, bersiaplah untuk menghadapi kritikan-kritikan pedas orang-orang yang mungkin tidak menyukaimu. Bahkan para pengkritik Rasul Paulus menyebutnya sebagai orang gila. Ya, bahkan Rasul Paulus sendiri dicap orang-orang di sekelilingnya yang suka mengkritik Rasul Paulus itu sebagai orang gila, orang bodoh, ya. Si peleter itu, kan, peleter. Apa itu peleter? Ya, tukang ngoceh. Ya. Kan Paulus tugasnya adalah memberikan pengajaran, artinya dia berkhotbah, mengajarkan sesuatu, meleter, ya kan? Bercerita. Bahkan disebut pengoceh, tukang ngoceh itu orang. Nah, sementara sang pengkritik itu nggak ngoceh tapi ngember. Ya, bisa bayangkan ya, seorang mengkritik yang tidak suka dengan orang yang dikritik, ia menamai orang yang dikritiknya itu peleter, tukang ngoceh, ya kan, orang bodoh, orang apa lagi, ya kan, orang gila, orang tidak waras. Sebaliknya saudara,
Si pengkritik itu sebenarnya punya label yang beda-beda tipis. Ya, dia tukang ember. Tidak mungkin pengkritik itu ngomong sendiri dengan dirinya sendiri. Dia akan menggosip dengan orang-orang di sekelilingnya supaya ikut-ikutan memberikan dukungan bahwa apa yang dikatakannya itu benar terhadap orang yang dikritiknya. Bersiap-siaplah saudara dalam menghadapi seorang kritikus, seorang tukang kritik. Ya, tukang kritik itu maunya ngeritik aja, nggak mau kerja dia. Ya kan? Bahkan Rasul Paulus disebut sebagai orang gila, orang bodoh, pengoceh. Jadi mengapa saudara mengharapkan orang yang sama memperlakukan Anda lebih baik? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau tidak mau saudara akan berhadapan dengan seorang pengkritik atau para pengkritik. Dan jangan pernah berharap dari para pengkritik itu untuk berbuat baik dalam kehidupan saudara. Karena tidak mungkin orang yang mengkritik saudara itu akan melakukan kebaikan terhadap saudara. Wong kerjaannya nyinyir kok. Ya. Orang yang kerjaan nyinyir tiba-tiba berbaik hati itu mustahil. Kecuali roh Tuhan bertahta dalam hatinya, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Jadi jangan pernah mengharapkan orang yang sama. Orang yang sama itu orang yang mengkritikmu untuk memperlakukan engkau lebih baik. Wong dia sedang mengoreksi saudara, kok saudara berharap mau dia memperlakukan saudara dengan baik? Ya nggak mungkin toh. Kalau bisa disalah-salahkan, dijatuhkan, ditendang. Ya, mau tidak mau saudara akan berhadapan dengan seorang pengkritik di sekeliling saudara. Yang kedua, saudara akan ketemu dengan orang yang paling berhati-hati. Orang yang paling berhati-hati itu orang yang terlalu tinggi kehati-hatiannya. Ya. Supaya apa? Supaya ia dianggap sebagai orang yang benar, orang yang saleh, orang yang tidak pernah berbuat salah. Ya. Perhatikan baik-baik. Saudara akan ketemu dengan orang yang sangat penuh dengan hati-hati. Bahkan sangat kehati-hatiannya, dia tidak pernah mengambil satu keputusan, satu sikap pun untuk melakukan sesuatu. Jawabannya identik dengan ya terserah kamu. Ya. Orang lain yang suruh mengambil keputusan. Nah, ini orang yang punya nilai kehati-hatian yang sangat tinggi, saudaraku ya. Mau tidak mau saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang model begitu, yang berhati-hati. Orang-orang ini tidak akan menuding, tetapi mereka juga tidak akan mengulurkan tangan untuk membantumu ketika engkau susah. Ya. Orang-orang yang model tingkat hati-hati ini tinggi, ya, dia tidak akan menuduh kamu, dia akan diam. Tapi juga dia tidak akan mengulurkan tangannya untuk menolong kamu. Sebodoh amat, sebodoh teing. Karena jika dia ngomong takut salah, kalau dia mengulurkan tangan, jangan-jangan dia rugi. Makanya dia tidak mengambil satu sikap pun. Terlalu hati-hati, takut dianggap salah. Ya. Ketika saudara mendapat masalah, mereka akan menjauhkan diri dari saudara. Perhatikan baik-baik, orang yang terlalu kehati-hatian ini adalah ketika saudara mendapatkan masalah, mereka akan menjauhkan diri dari kehidupan saudara. Mereka takut akan dijatuhkan oleh kegagalan saudara. Jadi kalau saudara sedang gagal, dia takut mendekat karena apa? Kegagalan saudara itu akan menular ke dia. Atau jangan-jangan nanti akan ketika saudara gagal, saudara akan ngemis pertolongan terhadap dia, maka dia tidak mau nempel-nempel saudara, tidak mau rugi. Ya.
Pada dasarnya mereka akan menunggu untuk melihat apakah Anda berhasil melewati kegagalan dan keluar dari sisi lain. Mereka akan selalu menunggu. Kalau saudara gagal, dia akan meninggalkan saudara. Kalau saudara berhasil, dia mungkin akan mendekat. Kemudian mereka akan menunggu untuk melihat siapa lagi yang menerima saudara dan apakah saudara bisa bermanfaat bagi mereka. Apakah saudara bisa memberikan keuntungan kepada orang-orang yang mendekat dalam kehidupan saudara. Ya. Kemudian mereka akan menunggu untuk melihat siapa lagi yang mau menerima saudara dalam kehidupan saudara ketika saudara gagal maupun saudara sudah bangkit dari keterpurukan. Kemudian mereka dapat terhubung kembali dengan saudara. Orang-orang model begitu adalah tipe asas manfaat. Tipe asas manfaat, kalau saudara menguntungkan, mereka akan mendekat. Kalau saudara bakal merugikan atau tidak membuat profit dalam kehidupan mereka, maka mereka akan meninggalkan saudara. Mungkin tetap say hello, mungkin tetap melihat, tetap dekat, tapi mereka tidak akan bersentuhan dengan hidup saudara. Ya, mereka tidak buruk, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka itu orang-orang yang baik untuk menjaga dirinya. Jadi model pencitraan lah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya mementingkan diri sendiri. Jadi mau nggak mau saudara akan punya circle orang-orang di sekeliling saudara. Yang kedua adalah orang yang punya tipe kehati-hatian yang cukup tinggi, sehingga orang-orang tersebut tidak dapat mengambil satu keputusan pun karena takut dianggap salah, karena takut rugi, takut kenyamanannya terganggu. Ya kan? Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang berkomitmen. Yang berkomitmen, orang-orang yang memiliki dedikasi, orang-orang yang memiliki ikatan batin, memiliki chemistry, orang-orang yang memiliki kesehatian, ya, orang-orang yang selalu memegang janji, tidak lupa dengan perbuatan baik orang lain, ya kan? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara akan berhadapan atau bertemu di sekeliling saudara orang-orang yang memiliki komitmen yang luar biasa. Seorang teman mencintai setiap saat dan dilahirkan seperti saudara untuk kesulitan. Ketika temanmu itu tetap melekat dalam kehidupanmu, ketika engkau susah maupun senang, dia tetap ada. Dialah teman sejatimu, bahkan dikatakan dialah saudaramu dalam kesusahan, ya. Tapi ingat, jangan hanya saudara dalam kesusahan saja, dalam waktu senang pun dia juga harusnya engkau senggol-senggol. Gitu ya Pak Musi ya. Kamsia semuanya, Miming Chan yang ada di Lampung, ya. Jangan waktu susah bilang jadi saudara, ketika senang kau lupa juga dengan orang yang membantumu pada waktu susah. Jangan ya Dek ya, jangan ya. Ya. Bahkan ketika mereka mendengar yang terburuk tentangmu, yang berkomitmen masih percaya yang terbaik tentangmu. Walaupun mereka mendengar tentang keburukanmu dari orang-orang lain yang bercerita tentang hidupmu, kepada orang tersebut, ia pasti punya pemikiran bahwa ada yang terbaik, masih ada yang baik dalam kehidupanmu. Tidak semuanya buruk. Ya kan? Mereka menghargaimu karena kekuatanmu dan menunjukkan keanggunanmu dalam menangani kelemahanmu.
Jadi orang-orang yang berkomitmen ini akan melihat dan terkagum-kagum bagaimana engkau menjalani kesulitan hidupmu, kesusahan hidupmu, ya, kesengsaraan hidupmu, namun engkau masih tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Orang-orang ini sangat berharga karena mereka akan mencintaimu setiap saat. Mencintai, mengasihimu setiap saat. Akan selalu ada bersamamu dalam kondisi susah maupun senang. Ya, senang tentu enak. Tapi kalau susah belum tentu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Pernahkah engkau mengalami pada waktu kamu senang banyak orang mendekat dan memuji-muji engkau, menyanjung engkau, ya, melambungkan namamu setinggi langit. Tapi ketika engkau menghadapi masalah yang menyangkut nama baik, ya, banyak orang menghilang karena takut terseret-seret bahwa namamu akan jadi buruk. Di mana integritas sebagai seorang sahabat, katanya sahabat karib, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan menempatkan orang yang punya komitmen dalam hidupnya terhadap dirimu, ya, susah senang masih berteman denganmu, ya, ke dalam hidup saudara, maka saudara punya kewajiban untuk memelihara persahabatan ini. Ya, bahkan hakmu untuk menikmati persahabatan yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang akan menjadi bagian dalam hidupmu di saat engkau susah? Apakah masih banyak pengkritik ulung, pengkritik hebat di sekelilingmu ketika engkau gagal? Atau engkau sedang terjatuh? Bahkan disorakin, habisi kamu begitu, coba begini. Banyak pengkritik. Apakah saudara akan menyikapinya dengan sesuatu hal yang buruk? Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini, beberapa minggu ini saya merenungkan satu hal. Tanaman saya dalam pot itu kekeringan karena lupa dalam menyiramnya sampai daunnya kering dan tetap kering. Saya sirami tiap hari, saya sirami tiap hari pagi dan sore. Saya berharap, ya, pohon yang sudah mengering itu bertunas kembali. Tapi apa daya, pohon itu sudah mati walaupun saya menyiraminya pagi dan sore. Apa maknanya saudara? Janganlah berusaha mengharapkan tanaman yang sudah mati itu kau sirami tiap hari. Tidak mungkin hidup. Capek iya. Maka ketika engkau menghadapi pengkritik, ya, biarkan mereka berekspresi sesuai dengan hobinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau bisa ajar, ajarlah. Kalau engkau tidak bisa ajar, diam saja. Ya kan? Yang pertama, sekelilingmu banyak pengkritik. Ya kan? Biarkan anjing menggonggong, kafilah harus terus berjalan sampai kepada tujuan. Ya, seperti guru Sunggokong, ya, yang harus berjalan ke utara untuk mengambil kitab suci. Apapun yang terjadi, dia akan tetap berjalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, saudara akan ketemu dengan orang yang punya tingkat kehati-hatian yang tinggi, ya. Dia itu orang pintar, orang baik, ya. Tapi yang menjadi masalah, dia tidak berani mengambil satu keputusan dan sikap apapun ketika saudara mengalami masalah. Karena nama baik lebih penting daripada pengorbanan. Tingkat kehati-hatiannya tinggi. Ya biarkan saja. Ya. Maju terus pantang mundur, rawi-rawi rantas, ya.
Dan yang ketiga, saudara akan dipertemukan dengan orang baik yang masih punya komitmen, masih memegang persahabatan yang sejati. Dikala engkau senang, dia ada. Dikala engkau susah, dia pun masih ada. Yang percaya katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan terhadap orang-orang yang seperti itu. Jangan puas ketika engkau bahagia, teman-temanmu banyak. Teman-teman banyak ketika kita senang, itu bukanlah citra teman yang sejati. Teman yang sejati ketika teman-temanmu masih ada dikala engkau susah. Apakah dia masih menyapamu? Apakah masih nyamperin kamu? Say hello, ya, paling tidak kontak WA. Percayalah, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat dalam kehidupanmu yang akan menjadi teman sejatimu. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Teman sejati yang sungguh sejati adalah, betul kata Ibu Rohaya, Tuhan Yesus. Dialah sahabat yang sejati, takkan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Itu Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, apakah anak-anak Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus? Kan enggak. Saudara harus berani mengandalkan Tuhan, tanpa harus bergantung kepada orang-orang yang kau anggap dia hebat. Bravo. Cintai Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, hidupmu pasti dikirimkan orang-orang baik yang akan ada di sekelilingmu di saat engkau senang maupun di saat engkau susah. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik dalam kehidupan saudara. Ya, salam Pak Musi, Miming Chan, Bu Rohaya, Bu Wiwin, Bu Lastri, Bu Yuli, ya, Bu Lora. Malam hari ini saya berdoa, siapapun yang sudah bergabung, kiranya engkau diberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera, diberikan hati yang penuh dengan integritas. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Berani berkorban untuk sahabat baiknya. Dalam berkat nama Yesus engkau diberi kekuatan untuk melakukan sesuatu tindakan yang membuat sahabatmu menjadi orang yang berharga dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan menjadi bagianmu, sukacita menjadi bagianmu, berkat tiap-tiap pagi menjadi bagianmu, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau rasa dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupanmu ketika engkau sedang membutuhkannya. Di dalam berkat nama Yesus, engkau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan memberikan keberuntungan. Engkau yang bergumul dengan rumah tangga, pasanganmu, anakmu, Tuhan memberikan pemulihan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup mengubahkan fakta yang kita hadapi yang tidak baik, diubahkan Tuhan menjadi sangat baik. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Berkat untuk Bu Lora, ya, dalam berkat nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Salam, jumpa di lain waktu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.